pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Sama-sama ya. Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, next now. Sebelumnya. Peserta, teman-teman tuh diajak memilih satu peran yang terdapat dalam perikop yang terasa cocok dan menyentuh dirinya. Siapa teman-teman? Pasti pilihannya orang Samaria ya. Ya, orang Samaria ya. Yang kedua, teman-teman, sebelum saya tanya yang kedua, ya, teman-teman merasa pernah nggak dalam renungan APP ini, perikop ini ditampilkan? Pernah nggak? Pernah ya, mungkin lupa tahunnya ya. Karena saya baru dibaptis, baru melek tuh, jadi saya tahunya 2014. Di situ
perikop ini digandeng dengan perikop Maria dan Marta. Ya, analisis sosialnya Ibu Teresa dari Kalkuta. Ya, coba. Ini kan kita tahun refleksi ya. Kita coba merefleksikan iman kita. Apa yang sedang Tuhan inginkan dari perikop ini. Ya. Mengapa perikop ini ditampilkan kembali di tahun ini? Ya, selang udah beberapa tahun yang lalu. Ya, itu pertanyaan yang mengapa dalam hati kita ya. Kalau menurut saya sih bukan penyusunnya kekurangan bahan ya, tapi karena Alkitab kita luar biasa ya. Kitab suci kita tuh satu-satunya buku yang paling laku di dunia ya. Ya mungkin kalau kan juga mungkin ya. Karena kenapa? Buku ini nggak ada kadaluarsanya dan tetap kontekstual dalam kehidupan kita dari dulu sampai sekarang ya. Kedua, mungkin juga karena inspirasi Roh Kudus yang melalui penyusunnya, sehingga perikop ini ditampilkan. Ya. Ini ada cerita sedikit ya, tentang seorang pastor senior. Kalau senior mungkin ya udah umurnya udah agak tua ya, di suatu paroki yang dikomplain sama umatnya. Seorang ibu, maaf ya ibu ya, ini cuma contoh doang nih ya, karena bapak-bapak juga bawel ya ibu. Jadi pastor ini selalu membawakan tema dan isi homilinya sama setiap minggunya, sehingga ibu ini suatu hari ada pertemuan dengan uskup, dia utarakan unek-uneknya ini ke uskup. Uskup, mohon maaf, boleh bicara sebentar ya? So, ya ada apa bu? Gini ya uskup ya, di paroki saya ada seorang pastor senior yang selalu kalau homilinya itu temanya sama dan isinya sama. Lalu kata uskupnya, ya, kenapa bu? Iya, bosen uskup, gitu. Monsinyur bosen, saya dengarnya. Oh, bosen ya. Oh, lalu isi temanya apa? Temanya dan isi homilinya apa? Lupa, Monsinyur, katanya. Saya lupa. Lalu kenapa ibu bisa bosan? Ya, tiap minggu diutarakan begitu aja. Lalu uskup itu tersenyum, ya. Gini loh, Bu. Si Sule ini, Tong. Hah? Tong. Halo? Ya. Ya. Gini loh, Bu. Mungkin ibu atau umat yang ada di sana belum melakukan apa yang dihimbau oleh pastor tersebut. Ya, gitu. Oh, jadi ibunya, ya mungkin juga ya Monsinyur ya, itu belum melaksanakan ya, jadi dia mengingatkan terus tiap minggu. Nah, mungkin sama konteksnya dengan renungan ini. Ya, kita merefleksikan iman kita, ya. Teman-teman, coba pilih salah satu kata yang ada dalam perikop tersebut yang paling berkesan. Kira-kira kata apa? Atau kalimat? Silakan, ada yang mau ini? Bagi saya, yaitu kata belas kasihan. Belas kasihan. Kenapa, ya, Pak? Di ayat 33. Nah, belas kasihan ini maksudnya tergeraknya kepekaan hati seseorang dengan ketulusan hati dan penuh pengorbanan. Itu yang saya tanggapi itu. Kasihan dengan kepenuhan hati dan pengorbanan. Ya. Yang lain, terima kasih Pak Paul. Ya. Yang lain? Ada? Robin, Dokrin, Cilisa, Ciahun, Jos, Ronald juga boleh. Saya Le. Silakan Robin. Saya tertarik dengan kata sesama ya. Sama. Untuk ya orang Yahudi
zaman waktu itu kalau katakan sesama itu berarti orang-orang yang sebangsa. Kalau di luar itu berarti dia bukan sesama, orang luar, orang berdosa. Istilahnya apa yang biasa di kafir ya. Kan kita juga sering dengarkan kalau mereka menganggap orang luar itu kafir. Sama zaman Yahudi juga seperti itu. Gitu. Berarti pertanyaan sesama itu sebenarnya menyangkut siapa sih orang yang sebangsa saya waktu pertanyaan pertama dia bertanya sama Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melebarkan menjadi orang Samaria yang baik hati. Berarti di luar golongan kamu pun itu juga termasuk sesama, maksudnya Tuhan Yesus dalam perikop ini sebenarnya gitu kan. Jadi anggapan yang sesama kita hanya satu golongan diperluas dalam perikop ini oleh Tuhan Yesus menjadi kasih yang universal, kasih untuk semua manusia, bukan hanya satu golongan tertentu. Gitu aja, Le. Oke, terima kasih, Robin. Ya, kerajaan Yehuda ya. Jadi bahwa di luar kerajaan Yehuda itu juga sebenarnya sesama. Ya, oke. Ada lagi? Saya, Pak. Ada, Ale. Yaitu kata kasih. Kasih. Oke. Nah, itu kalau kita dilihat di bagian pertama Injil Lukas tadi, Yesus menekankan betapa pentingnya kasih. Lalu pertanyaan, kasih itu apa? Nah, sesuai dengan Injil Lukas tadi dikatakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semua dan dicurahkan terus-menerus tanpa henti-hentinya. Sebab Allah itu adalah kasih sebagai sumber air hidup yang mengalir terus. Sementara itu dulu, Le. Oke. Udah agak luas nih. Ya. Terima kasih, Pak Paul. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Saya, Pak Guru. Ya. Guru. Doktrin, Pak Guru. Doktrin, silakan. Tapi bukan satu kata, boleh, Pak? Kalimat ya boleh. Enggak sih, 3 kata. Oke. 4, Deng. Memperoleh hidup yang kekal. Ya, kan seperti itu di ayat 25. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, berarti ujung-ujung pembicaraan ini dari ayat 25 sampai 37 arahnya adalah bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Mungkin itulah tujuan cerita perumpamaan ini. Setelah saya coba nonton di YouTube pertemuan kedua dari paroki-paroki lain, tiba-tiba terlintas suatu kalimat seperti ini. Nggak tahu dia ada ayat keberapa nih. Memberi tunggangannya sendiri. Kalimat itu ayat berapa ya, Nal ya? Memberi tunggangannya sendiri. Bukan ya, saat menaikinya ke tunggangannya sendiri. 34, menaiki ayat 34. Ayat 34 ya. Iya. Menaiki ya kalau dalam ini menaiki orang Samaria menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ya. Berarti orang-orang ini sebelumnya naik keledai ya. Si Samaria ini ya. Samaria. Ya, akhirnya dia turun, dia kasih orang yang terluka parah ini, yang setengah mati ini, ke atas tunggangannya sendiri. Coba kita lihat yang di hukum kasihnya itu, kasihilah dirimu seperti sendiri. Engkau mengasihi diri sendiri ya, gitu ya. Benar nggak? Apa salah saya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kita mau refleksikan diri. Sudahkah kita bilang pengorbanan itu dilakukan, ya kan? Pengorbanan itu macam-macam, ya, macam-macam. Sampai kebutuhan kita, gengsi kita, semuanya itu kita korbanin, ya. Jangan kita ngomong soal materi dulu deh, soal yang ada di internal dulu dah, ya. Gengsi, harga diri, ya, semua kita korbanin untuk orang lain. Berarti apa?
menurut saya ya, sebelum kita mengasihi orang lain, ya, coba apa yang sudah kita kasihi untuk diri kita. Ya, kalau Pak Paulus tadi bilang, kita udah dikasih oleh Allah. Udah sadar belum kita dikasih oleh Allah? Kasih Allah itu apa? Yang pertama adalah pengampunan. Ya, sudahkah kita diampuni? Sudah. Ya, berarti kita sudah sadar diri. Ya, kalau kita udah sadar, lalu kita itu dari tadi ayat tadi memberi tunggangannya kepada orang lain itu. Sudahkah kita memberi pengampunan kepada orang lain? Sebelum kita berbuat kasih, ya, yang lebih jauh, awalnya adalah pengampunan dulu, ya. Maka kita minta refleksi dulu, ya. Mungkin teman-teman udah banyak berbuat sesuatu yang bentuknya kasih, tapi intinya adalah pengampunan. Sudahkah teman-teman atau diri saya mungkin memberikan pengampunan pada seseorang yang membutuhkan pengampunan itu dan mendoakan dia? Ya kan? Kita mulai dulu dari situ. Jadi kita balik dulu back pass, ya. Sebelum kita melanjutkan hari ini dan ke depan, harus kita benahi dulu. Ya, kalau Romo Jo barusan tuh beberapa jam yang lalu tuh 3 hal yang harus hadir dalam pertobatan, ya. Heal, menyembuhkan luka-luka batin yang masa lalu, ya. Kan kita pertobatan ya renungan APP ini kan. Sudahkah kita mengobati luka-luka batin ini? Ya, sudahkah kita mengampuni orang lain? Sudahkah kita meminta maaf pada orang yang kita lukai? Itu. Nah, selanjutnya hari ini dan ke depan, hari ini bagaimana kita membuktikan, ya, berbuat kasih itu. Lalu ke depannya apa niat kita selanjutnya untuk meningkatkan perbuatan itu agar kita semakin lebih baik dan hubungan kita dengan masyarakat lebih baik lagi. Itu sih, kalau menurut saya, ya. Oke, lanjut now. Mungkin ada hubungannya nanti dengan film ini, ya. Sekarang kedengaran suaranya. القطر هيمشي.
makna apa yang dapat teman-teman tarik dari video yang barusan? Terus apa yang membedakan anak pertama dan anak kedua? Anak pertama yang kita anggap itu yang penyemir sepatu ya. Nah, yang kedua itu ya tadi sepatunya ketinggalan. Silakan teman-teman. Ada? Sorry. Kalau saya melihatnya sesuai dengan bacaan Injil hari ini bisa pas nih kok. Yaitu yang berkelebihan dan berkekurangan. Yang pertama, sepatunya mengkilap. Yang kedua, sendalnya aja rusak. Ya, sama seperti orang kaya dan Lazarus di bacaan Injil hari ini. Itu kok. Thank you. Yang kedua, ya. Kalau menurut saya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Soalnya dua-duanya anak itu mempunyai kasih dan mereka care antara sesama. Mungkin itu aja. Terima kasih. Justru apa yang persamaannya ya? Berarti kita ganti persamaan. Oke. Thank you, Lee. Ya, silakan yang lain. Ayo. Tidak ada benar dan salah. Silakan kita mengeluarkan pendapat kita. Yang pertama itu, ini 2 pertanyaan ya. Saya jawab nomor 1 aja. Oke, silakan. Dapat TV kan? Dapat. Nah. Sepeda. Itu Pak Jokowi itu. Pak Jokowi dapat sepeda. Yang pertama, saya pikir apa maknanya? Makna yang pertama saya petik, ternyata tidak semua orang kaya itu sombong. Ternyata ada juga orang kaya yang baik. Banyak. Yang kedua, ngasih itu yang terbaik. Jangan ngasih yang kita nggak pakai. Karena kita nggak butuh atau karena kita nggak pakai lagi, maka kita kasih orang. Justru dalam film ini dia ngasih yang terbaik dari yang dia punya. Orang dia lap-lap gitu, berarti dia suka banget. Ya walaupun suka banget, tapi cuma 1 nggak bisa dipakai juga. Ya mendingan lah kasih sama dia gitu. Gitu. Jadi maksud saya itu aja sih yang saya mau nambahin, yang itu yang tadi udah disampaikan sebelumnya. Dan yang ketiga, pastinya kalau mau kasih orang nggak usah pilih-pilih. Itu kan mereka nggak saling kenal. Iya. Ya nggak saling kenal kok bisa sebegitu baiknya kasih sepatu ya. Ya kan? Benar. Jadi saya kira mau buat baik jangan pilih-pilih. Walaupun nggak dikenal ya kasih aja kalau memang dia membutuhkan. Terus yang kedua, kalau ngasih jangan yang buruk, ya kasihlah yang terbaik yang kita bisa bikin. Terus yang ketiga, ya ternyata nggak semua orang kaya itu masuk neraka ya. Nggak semua orang kaya itu jahat, ada juga ternyata orang kaya yang baik. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Doktrin. Yang menarik ya. Nah, udah ada dari sekian pendapat, pandangan, perspektif dari film ini. Memakainya beda-beda, tapi ada satu benang merah ya. Nah, ini tambahin satu lagi boleh, tambahin satu lagi. Boleh, silakan Robin. Ini saya dari awal melihat video yang anak pertama itu kan mereka anak itu butuh ya, sendalnya udah jelek, udah copot, sendal jepitnya itu butuh banget lah istilahnya. Tapi ketika ia memegang sepatu itu ya tidak mengambil hak milik yang bukan haknya gitu loh. Dia menemukan sepatu dan berusaha mengembalikannya ya. Kalau kita kaitkan sama bacaan Injil minggu kedua ya seperti perampok gitu kan, ada orang yang merampok hak orang lain gitu kan, jadi ada yang sampai mati malah karena merampokkan. Anak kecil ini justru memegang teguh prinsip dia tidak mau mengambil hak orang lain meskipun ia sangat butuh gitu kan, bahkan ia mengembalikan, bahkan yang terjadi justru ia mendapat berkat pasang sepatu yang mengkilap gitu loh. Ini yang saya perhatikan prinsip dari anak kecil yang pertama itulah. Oke, thank you Robin. Nah, semakin kaya ya pemaknaannya ya. Ini menarik sekali ya. Mungkin teman-teman ada satu lagi atau 2 orang lagi nambah semakin. Oke. Silakan Pak Paulus. Ya, ini video singkat ini memberi kita semacam ya aksi berkat istilahnya, walaupun hanya sepatu ya, soal yang sepele. Sebab ada suatu pernyataan mengatakan
tidak ada kepuasan lain dalam hidup ini selain menaruh perhatian terhadap sesama. Itu karena mengapa dikatakan demikian? Prinsipnya adalah benang merahnya letaknya di sini. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu kira-kira Pak Saleh. Oke, terima kasih. Yuk, satu lagi. Siapa teman-teman yang mau ini? Sebelum kita lanjut. Saleh. Ya, Cimega ya? Iya, saya cuma mau menjawab yang kedua aja, anak pertama dan anak kedua ya. Karena kebetulan barangnya itu berupa sepatu kan. Kalau barang yang lain kan kita juga nggak tahu apakah anak yang kedua itu juga akan memberikan dengan ikhlas. Karena sepatu ini kan nggak bisa dipakai kalau hanya satu kan. Nah, jadi kenapa dia nggak dari awal aja begitu dia ngelihat si anak yang pertama udah ngejar-ngejar terus kan, udah susah kan dia naik kereta, kenapa dia nggak langsung lempar aja gitu loh? Kenapa mesti nunggu sampai itu dia lempar nggak dapat baru dia kasih gitu loh? Jadi saya kadang ya mungkin orang-orang yang berkecukupan ya kan, kadang seperti yang tadi doktrin bilang ya, mungkin ngasih untuk mau memberikan bukan barang yang bagus tapi barang yang kita udah nggak pakai lagi gitu ya. Harusnya jangan seperti itu ya. Kalau mau memberikan ya udah memberikan dengan ikhlas lah. Jangan apa? Maksudnya jangan sampai kayak seperti anak pertama tuh susah sampai dia lari-lari dulu mau mengembalikan. Itu anak pertama tuh yang luar biasa ya hatinya ya, mau mengembalikan. Nah, cuman kok kayaknya anak yang kedua ini dia pengen tahu dulu nih sepatu gue dapet apa enggak nih. Kalau nggak dapet ya berarti udah nggak dapet ya baru dia lempar gitu loh. Jadi ya kesimpulannya kalau misalnya kita memang berkecukupan untuk memberikan kepada orang lain ya berilah dengan ikhlas tanpa memandang. Itu aja. Berarti masih hitung-hitungan ya Bu Mega ya? Kayaknya ya Pak Paulus, karena itu kebetulan sepatu. Sepatu kan nggak bisa dipakai kalau cuma satu. Kalau barang lain kan nggak tahu. Saya balik lagi ke stasiun. Saya cari lagi sepatunya, masih ada nggak? Ya. Oke, terima kasih Cimega. Ya. Oke. Dari dua perspektif nih pemaknaan ya, terutama doktrin sama Cimega ya, nama Pak Paulus nih. Saya nangkepnya gini loh, nggak tahu nih, ini pendapat saya ya. Kalau kita mau berbuat kasih, logika jangan dipakai dulu ya, gitu ya. Hati dulu yang maju duluan ya. Kalau logika dipakai dulu, hitung-hitungan ya Pak. Betul. Wah, ini menurut saya ya. Ya benar-benar setuju. Betul Jangan dihitung kalau gue bantu dia ntar gue dapet apa nih. Nah, ya itu untung rugi jangan dihitung dulu lah. Itu pertama. Kedua, kadang-kadang kalau kita mau bantu orang, kayaknya saudaranya masih kaya, ya kan? Dia masih mampu inilah, ini udahlah jangan banyak-banyak kesini aja. Gitu kadang-kadang begitu ya. Karena saya juga ngalamin dulu seperti itu ya. Mungkin sekarang juga saya ngalamin gitu ya. Jadi kalau kita mau bantu, lebih baik kita spontan. Ya. Kalau kita udah pakai logika, hitung-hitungan pakai kalkulator, udahlah. Tadi kita mau misalnya bantu sekian, dia masih mampu, kurangin ini, ini keluar. Titik terakhir, udahlah dia masih mampu lah, nggak usah lah besok aja. Nah itu, kalau kita pakai logika, itu saya ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, jadi intisari dari analisis sosial itu, ya, Yesus mengajak kita memiliki hati yang terbuka dan peka terhadap kesulitan orang lain, ya. Mengenali Kristus dalam diri saudari dan saudara kita yang ditinggalkan atau tersisih, menjadi spiritualitas persaudaraan, yaitu alasan kita untuk mengasihi dan menerima semua saudari dan saudara kita, yaitu Tuhan sendiri hadir dalam sendiri sama kita yang memerlukan. Ya, kalau dalam poin yang ketiga ini kita ingat ya, Engkau yang memberi aku makan, minum, tumpangan, pakaian, ya, melawat aku saat aku ditahan, ya, merawat aku saat aku sakit, ya,
Oke, lanjut Ronald. Ya, teman-teman mungkin ada sharing sedikit mengenai yang berhubungan dengan analisis sosial tersebut. Berarti ini realita nih, ya. Kita nggak ngomong yang awang-awang nih. Tadi kita ngomongnya tentang iman, ya. Iman itu kan masing-masing persepsi. Tapi yang ini yang kita alami saat kita bermasyarakat, ya. Ada nggak teman-teman yang mau sharing mengenai pandemi corona ini? Ya, saya coba sharing nih. Ya, Pak Paul, silakan. Yang kenyataannya, kita tahu setelah peristiwa awal pandemi COVID-19, ini berdampak negatif pada perekonomian ke semua sektor usaha secara meluas, di mana banyak perusahaan melakukan PHK karyawan, para driver Gojek, Grab, roda 2 maupun roda 4, di mana pendapatan mereka semakin menurun, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari. Nah, dengan bercermin pada kebutuhan hidup yang mendesak pada saat itu, muncullah gerakan sosial peduli di paroki kita, yaitu berupa pemberian minuman ringan dan makanan siap saji gratis kepada masyarakat umum pada sore hari, misalnya pemulung, gelandangan, driver ojek pangkalan, driver Gojek, tukang parkir, supir mikrolet, atau masyarakat umum yang lalu lalang di sekitar halaman gereja Santo Petrus dan Paulus. Nah, gerakan spontan inilah sebagai satu bentuk kepedulian umat paroki Mangga Besar untuk meringankan beban saudara-saudari kita yang berbeban berat, digerakkan oleh komunitas kategorial paroki dengan bekerja sama dengan seluruh pengurus wilayah dengan cara membuka kesempatan berdonasi secara bergiliran dari umat di masing-masing wilayah secara sukarela berupa makanan siap saji dan minuman ringan. Itu fakta yang kita tahu dan kita lihat sendiri di mana digerakkan oleh komunitas kategorial. Nah, itu fakta kenyataan yang mencerminkan bahwa kita membangun persaudaraan dalam masyarakat dengan melibatkan ya semua pengurus wilayah lah. Kira-kira gitu Pak Saleh. Oke, terima kasih. Ya, ada aksi sosial ya, nyata ya. Paling tidak sementara ya, Pak Paulus ya, memberikan makanan siap saji ya. Sekecil apapun ya, itu kita hargai ya. Oke, ada yang lain? Sharing sekalian aksi nyata sih, ajakan aksi nyata gitu kan. Sebenarnya bukan sharing saya langsung, ini sharing dari wilayah lain gitu kan, orang gereja. Kemarin terakhir hari Minggu selesai misa, orang ini cerita ke saya gitu kan. Dia menceritakan kalau berita-berita tentang umat yang kematian gitu kan, biasanya hanya berhenti sampai di tingkat wilayah gitu kan. Kita padahal sebagai satu keluarga besar di paroki. Jadi maksudnya dia banyak orang yang sudah meninggal tapi dia nggak dapat beritanya bahwa orang ini meninggal gitu. Ia sesalkan itu. Jadi dia tidak bisa bantu meskipun dalam doa, dalam kunjungan ke RD ataupun materi gitu kan, PEPAU gitu kan, dia tidak bisa bantu karena orang ini nggak tahu bahwa orang ini udah meninggal temannya gitu kan. Karena kebanyakan berita itu berhenti sampai di wilayah. Maka ajakannya kenapa enggak masing-masing korwil ketika ada umat yang meninggal gitu kan dari lingkungan kan nyebar ke korwil. Dari korwil ada dari pihak DPH yang semacam humas yang mengkoordinasi gitu kan. Jadi setiap ada umat yang meninggal di-share ke grup korwil share ke lingkungan masing-masing. Jadi umat itu berita kematian itu nyebar di satu gereja gitu. Jadi mungkin bisa berupa ada pemberitahuan, ada fotonya, ada nomor rekeningnya. Bagi yang tertentu kan bisa kirim, kita bisa bantu karena kita nggak tahu, apalagi pandemi ini kan banyak umat yang juga istilahnya susah gitu dalam pekerjaan karena pandemi gitu kan. Kita bisa bantu. Kalau kita bayangin seandainya satu
orang berdonasi 10.000 aja untuk yang meninggal. Bayangkan umat kita ada berapa orang itu bisa ketolong banyak gitu kan, umpamanya dalam secara materi ataupun secara dukungan. Ketika umpamanya bapaknya meninggal, wah orang gereja memberi dukungan, anaknya yang bukan Katolik pun nanti bisa lihat tersentuh, wah bapak gua aktif di gereja atau ikut gereja Katolik, dukungannya sangat luar biasa dari gereja itu gitu. Itu efeknya nanti akan kemudian akan berefek seperti itu. Jadi anak itu juga memandang Katolik itu seperti apa gitu kan. Itu sih mungkin sebagai aksi nyatanya bisa diwujudkan. Kebetulan kan ada DPH di sini ya, itu bisa sebagai usulan. Berita kematian jangan sampai berhenti sampai di wilayah, tetapi harus menyebar di satu paroki gitu lah. Oke. Oke, thank you. Terima kasih Robin, usulannya bagus ya, mungkin boleh ditampung tuh Cimega ya. Mungkin di-share ke kayak tadi ya, saya tangkap. Ini sebenarnya masih internal, ya masih internal. Tapi kurang lebih bagus lah. Ini usulan ini buat niat aksi nyata kita membantu sesama saudara kita yang seiman ya. Oke? Ya, Pak Paulus. Isu yang disampaikan Pak Robin ini baik sekali. Kan tidak lama lagi kita akan Zoom meeting dengan DPH. Itu bisa disampaikan saran dan usul masukan, begitu Pak Saleh? Ya, boleh. Ada Cimega kok, sekretarisnya nanti dicatat sama Cimega. Iya. itu tanggal 9 ya? Tanggal berapa? Selasa depan lagi. Tanggal berapa 16. ya? 16 ya, nanti diusulkan aja ke DPH dan saya berharap banyak yang ikut ya. Umat-umat silakan. Oke, ada lagi mengenai sharing yang kejadian nyata di sekitar kita dengan tetangga, masyarakat, berkaitan dengan pandemi corona ini, atau hal yang lain mengenai tindakan aksi nyata kita, ada? Nggak ada? Oke, saya sharing sedikit ya. Itu yang mengenai saya kira kalau mau berbuat kasih jangan nalar dulu, logika dulu yang dipakai ya. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saat pandemi corona ini sudah melanda Indonesia, khususnya Jakarta, kan ada PSBB itu ya, dan ekonomi juga mulai terguncang. Ya, saya juga ikut dalam aksi sosialnya, tapi nggak tingkat paroki ya, pribadi, ada donatur-donatur juga. Saya tuh sempat keliling gitu, pakai mobil membagikan makanan yang siap saji itu, ya seperti Pak Paulus bilang. Tapi logika nalar saya jalan dulu, ya. Waktu hari pertama, oke, jalan. Hari kedua saya perhatiin, kok banyak ya duduk di pinggir jalan bawa karung sama gerobak ya. Gitu. Sedangkan saya masuk ke jalan gang gitu. Terus saya perhatiin, depan saya ngerem, bagi makanan dikerubutin. Wah, saya nggak jadi bagi di situ, karena kan double, ya kan? Saya jalan lagi ke sono, agak jauhan. Tiba-tiba ada disalip lagi mobil. Berarti banyak yang melakukan aksi nyata ini. Tapi logika saya jadi jalan dulu. Ini orang udah dapat berapa kotak ya satu hari ya. Nah itu saya bilang, itu contoh yang nggak baik gitu ya. Saya bilang kalau mau bertindak kasih, kalau udah akhirnya sore, akhirnya berakhir sampai jam 9 malam. Itu makan malam sudah lewat gitu loh, ya. Jadi pas saya udah keliling-keliling, itu orang udah pada hilang gitu loh, ya. Mau bagiin kemana gitu. Akhirnya saya cari di kolong jembatan, baru saya bagiin yang orang ngumpul Gojek apa segala saya bagiin, ya. Itu akhirnya itu maksudnya kurang bagus, contoh yang kurang bagus, ya. Dimana kalau kita mau bertindak kasih, logika nalar jalan duluan kayak begitu tuh, ya. Kalau kita positive thinking, orang itu mengumpulkan makanan, mungkin dia membagikan dalam komunitas dia. Mungkin komunitas dia lebih banyak yang dari kita perkirakan, gitu loh, ya. Yang kedua, saat saya bilang ini tetangga ada yang kena
dampak. Jadi suatu keluarga kena COVID itu, mereka merasakan apa yang dulu keluarga saya rasakan, ya, merasa dikucilkan, merasa lalu baper keluarga atau baper, tapi ternyata orang lain yang terkena itu merasa juga, mereka curhat, kok saya merasa kayaknya dikucilkan sama tetangga ya, karena kita nih terkena COVID, jadi seolah-olah kayak aib gitu ya. Nah disitulah saya coba untuk membantu sedikit ya. Saya nggak bantu materi, saya cuma bilang gini aja, kamu butuh apa? Nanti saya beliin. Keluarga ini membutuhkan keperluan ya sembako lah, sembako sehari-hari lah, termasuk buah apa segala macam. Ini saya beliin aja. Lalu kok gantungin aja di depan pintu, nanti saya ambil. Ya udah, saya beliin, saya gantungin. Ya itu diganti, gitu ya. Bukan pakai duit pribadi saya, duit ya. Kebetulan dia tetap ada usaha, dia tetap jalan. Cuman dia nggak berani keluar, gitu. Karena kalau dia keluar jadi omongan orang, gitu. Gejalanya cuma anaknya sama istrinya. Kalau suaminya OTG, tapi dia tetap menjaga protokol kesehatan, jadi dia tetap isolasi mandiri. Itu aja sih. Ada yang lain teman-teman? Mau sharing? Saya mau sharing. Ya, silakan, boleh. Ini sharing kasus nih. Sebenarnya saya sharing kasus ini bukan kasus saya sendiri ya. Ya. Kebetulan tadi Saleh juga udah ada sempet ngerembet gitu loh. Orang yang sharing, dia menolong nenek-nenek gitu yang jatuh, itu di tengah jalan. Dia berhenti motornya. Nah setelah berhenti, ternyata nenek-nenek, ya namanya juga nenek-nenek atau mungkin nggak tahu ya, malah menuduh balik. Jadi kalau misalnya menuduh balik, dia yang menabrak nenek-nenek itu sehingga jatuh gitu. Sampai keluarga nenek-nenek itu datang, terus dia tetap disalahkan, motornya ditahan, segala macam, sampai sekarang pun nggak ditebus gitu loh. Gitu. Kalau misalnya kita pakai hati, mungkin pakai hati begitu ya, mendadak berhenti nolongin, tapi udah kita pegang gitu orang itu, ternyata kita jadi tertuduh. Jadi itu bagaimana ya, sampai sebenarnya sangkut pautnya mungkin sama kayak bacaan hari ini yang orang Samaria. Ada orang dirampok gitu loh. Ahli Taurat dan imam itu kan lewat ya. Mungkin aja yang imam itu karena dia mau mengadakan diam gitu, udah parah kan, udah kayak orang mau mati gitu. Ya. Jadi dianggap, gue pegang orang mati najis gitu kan istilahnya kan kalau imam zaman dulu. Jadi dia nggak mau pegang. Terus orang Lewi lewat. Mungkin yang orang Lewi memang pakai logika nih. Sekarang kita bertindak pakai logika. Kalau gue nolongin tau-tau mati nanti dituduh. Pada zaman sekarang pun emang itu pasti akan terjadi begitu. Kalau misalnya kita mau nolong orang, tapi istilahnya tahu-tahu mendadak kita yang jadi tertuduh gitu istilahnya. Seperti yang mana itu kan? Kalau menurut aku nah ya, itu nggak bisa diapa-apain. Ya? Kalau saya setuju. Nggak bisa diapa-apain. Ngomong dikit nih. Jadi ya kita juga, ya boleh tambahin aja Bu. Bukan tambahin. Kan tadi bilang nolong itu hati dulu, jangan logika. Ya itu saya tetap setuju. Masalah nenek-nenek itu jadi nuduh itu apes, saya bilang. Apes itu. Oh kita yakin lah. Karena begitu terus kita. Ya kadang-kadang memang ya, kita menolong gitu ya. Memang pasti ada sesuatu yang maksudnya yang bikin seperti itu, kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Tapi nggak usah begitu. Berkatmu melimpah di surga ya Bu ya. Kalau begitu ya Bu ya. Masalahnya gini, kita nggak tahu. Kadang-kadang loh kita baik bisa jadi salah. Udah pernah kan ngalamin kayak gitu. Tiap orang saya rasa pernah ya. Ya, jadi dari situ belajar. Oh itu. Terima kasih Yuli, terima kasih Weli ya.
Ya, setiap perbuatan baik pasti ada ganjarannya, ya. Walaupun prosesnya apes dulu, ya. Kalau saya percaya pasti hasilnya baik, ya. Asal kita kalau mau susah ngomong aja, ya. Nggak mungkin lah Bapak diem aja, ya. Itu aja sih Yuli. Tapi emang prosesnya sih emang berat. Ya, ya mungkin memang ya itu berjalannya waktu akan memudar gitu istilahnya. Mungkin bagi teman saya begitu. Tapi kan udah jadi istilah trauma bagi dia. Trauma itu ada karena dia, gue nggak mau lah nolongin lagi. Itu kan jadi lebih apes lagi. Iya, memang sih ini bukannya membuat saya nggak mau menolong orang, enggak. Cuma sebenarnya memang kita menolong orang pakai hati. Misalnya pakai hati jalan, tapi logika juga mesti berbarengan. Tahu-tahu sepi, jangan nolong dulu deh, nanti jadi kita yang disalahkan gitu loh. Kan, iya kan? Ya, seperti itu. Mungkin ya. Dekat dengan Tuhan, ya. Mungkin bukan logika sih, insting ya. Insting ada bisikan atau apa. Itu yang biasa yang menghindarkan kita dari bencana atau musibah, ya. Itu bisikan dari Tuhan, ya. Itu ada sign-sign lah, tanda-tanda lah. Bukan logika sih sebenarnya, itu insting sih sebenarnya. Rajin berdoa, pasrah sama Tuhan. Saya lebih senang ke sana ya. Setiap kegiatan kita serahkan sama Tuhan, berpikir cerdas, boleh nolong orang, tapi nggak bisa bilang jangan pakai logika. No, itu mah nggak. Ya, yang terhipnotis dengan dia nolong begitu, habis tabungannya, nangis dia. Nah dari situ saya lihat, oh ya nggak nolong, lihat. Memang ya nggak boleh perasaan full 100% juga nggak boleh. Kita harus smart, terus lihat gitu. Itu aja yang saya tahu. Cuman biasanya orang kan kalau nolong orang yang kenal, nah itu mungkin nggak usah pakai logika karena kita tahu. Kalau kita kan kadang-kadang mau katanya nolong ya nggak usah lihat. Yang harus hati-hati, harus cermat. Itu yang saya lihat selama ini. Udah, apalagi itu aja. Banyak modus di masa dewasa ini. Iya, sampai nangis-nangis, gulung-gulung, tabungannya dikuras habis. Berdalih mau ke panti asuhan, mau nyumbang. Iya, kasihan juga. Kita ikut nangis sampai saya pikir, waduh, pelajaran berharga buat saya. Dari situlah. Padahal jalannya kalau gitu orang itu ditipu atau enggak tahu tuh kenapa bisa begitu. Itu bukan orang yang tidak beriman loh yang tertipu itu. Enggak, saya bilang apes tadi ya. Jadi apa ya? Kadang-kadang saya ya punya teman agama lain kayak agama Buddha. Kakak saya kalau bilang tuh orang tuh bawa karmanya masing-masing. Terus saya bilang iya juga. Memang orang tuh punya. Makanya kan kalau agama lain kan bisa melihat, tapi itu kan kita nggak percaya kayak gitu. Itu aja. Kalau di kita, Ibu namain kalau di kita bukannya karma, tapi kita mengambil hikmah dari segala kejadian. Itu aja sih. Ya, ini ada gambar-gambar, ya mungkin teman-teman boleh jawab spontan, ya. Ini gambar apa nih teman-teman? Tuh, apa nih? Ya. Ketangkep nggak pakai masker. Oh, teguran ya. Oke, lanjut. Ini lagi isolasi mandiri. Oke, katanya oke. Dapat makanan banyak. Ya, ada yang peduli ya, ada yang nganter ya makanan. Yang ini? Kecapean habis tugas. Oke, lanjut. Berdoa. Berdoa. Jadi beda-beda ya. Nasib stres. Yang ini? Nah, ini dia calon camat kuburan ini. Kayak itu.
kuburan. Ngubur itu mah ngubur yang ngubur jenazah COVID. Nah, banyak sekarang yang meninggal. Kita. Sekarang kuburan ya nggak boleh private ya. Sekarang kuburan susun karena udah kurang tanahnya. Lanjut, silakan. Bukan hanya rumah susun saja, ini kuburan susun udah. Kuburan susun. Grebek. Satpol PP. Nah, ya jam malam. Jauhi kerumunan. Berkerumun. Ya, oke lanjut. Ya. Ini dia. Banjir. Ini pertemuan ketiga nanti ini. Oh, pertemuan ketiga. Jadi kita masih bahas ya Pak Paulus ya. Lanjut. Ya, aksi mengasihi ya. Semoga kita semakin peduli, siap untuk turut serta ya. Jadi udah ada niat untuk mengasihi ya. Ada empati pada orang lain. Lanjut. Nah, kalau kita cuma empati doang, simpati, itu omdo, ya. Mesti ada aksi keterlibatan. Bagaimana keterlibatan kita, ya, dalam masyarakat? Ya, misalnya jadi promotor kesehatan, demi keselamatan semua, bukan kita doang yang selamat, tapi keselamatan semua. Kita nggak tahu siapa yang membawa virus, ya. Nah, jadi kita diminta, ya tadi Pak Paulus bilang 3M, ya, masker, menjaga jarak, sama apa Pak? Mencuci tangan. Mencuci tangan, ya, hidup bersih. Oke, lanjut. Ya, lalu kita menjadi berkat, ya. Kita aksi dengan tulus, motivasi tulus, mengasihi dengan mengorbankan apa yang memberikan diri, pemberian diri, ya, memberikan diri kita untuk orang lain, ya, sehingga menjadi berkat demi memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi kalau realnya kita hadir dalam masyarakat bahu-membahu, ya, terutama bagi saudara-saudari kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas, ya, terutama juga yang terkena dampak COVID-19, ya. Psikologis mereka harus kita jaga, ya, keberlangsungan hidup mereka kita bantu, ya. Oke, lanjut. Kita doa sama-sama. Allah yang penuh kasih, yang putra-Mu telah menjadi teladan kasih melalui sengsara dan kebenarannya. Semoga kami mampu semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat di tengah masyarakat. Utuslah Roh Kudus untuk membantu kami menemukan kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semua ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Tibalah kita akhir renungan ini, kita mohon berkat dan pengutusan. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semua kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu yang hadir dalam renungan ini, ya. Semoga menjadi berkat. Mas Ale. Ya. Amin.